Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an ayyuhal ikhwah al-fudala fi qanati Pondok Belajar. Insyaallah fi hadhihi al-fursah al-thaminah sawfa nadrus wa nata'allam darsan jadidan hawla al-jumlah wa takwini al-jumal fi al-lughati al-arabiyyah. Baik, halan wasalan teman-teman, kembali lagi dengan kami di bahasan Nahwu atau pembahasan bagaimana cara membuat kalimat. Kali ini kita akan mencoba belajar untuk pembagian kalimat di dalam bahasa Arab serta mengenal pola-pola di dalam membuat kalimatnya. Untuk kali ini kita akan bahas, kalau di sini kami tulis kunci faham bahasa. Bagi kita yang ingin memahami bahasa apapun, perlu kita memahami yang namanya pola kalimatnya. Ya, kunci kita bisa menguasai bahasa, tentunya kita memahami pola bagaimana kita membuat kalimat di dalam bahasa tersebut. Wabil khusus di yang akan kita pelajari itu bahasa Arab. Ya, dalam bahasa Arab itu kita harus mengetahui beberapa pola. Bagaimana cara pembuatan kalimatnya agar kita bisa berbahasa Arab dengan lebih mudah. Maka kita memahami dalam pembahasan-pembahasan dalam video sebelumnya atau bahasan-bahasan awal, setidaknya kalau jumlah mufidah itu kan dalam kiat-kiat belajar bahasa Arab yang kami buat dalam video tersebut dengan judul tersebut, itu ada kuncinya. Kuncinya kan yang pertama, paham kaidah dan hafal mufradat. Nah, ketika kita sudah banyak membuat mufradat, kita harus memahami kaidah, memahami pola pembuatan kalimat dengan memahami kaidahnya. Oleh karenanya, dalam pembuatan kalimat ini kita akan memperhatikan beberapa faktor. Yang setidaknya di dalam membuat kalimat dalam bahasa Arab itu setidaknya terdiri dari dua kata ya teman-teman. Nah, biasanya bentuk polanya itu ada isim dengan isim dengan fi'il, ada fi'il dan isim. Nah, misalkan kita ambil contoh yang isim dengan fi'il. Kalau kemarin di dalam pembahasan tersebut bahwasanya kalimat itu atau al-kalamu huwa al-lafdhun mufidun. Ya, seperti kalau dalam kitabnya Alfiyah Ibn Malik, lafdhun mufidun kastaqim. Ya, lafaz yang dia memberikan faedah. Lafaz itu berarti tersusun dari susunan huruf hijaiyah. Kalau mufid berarti memberikan faedah kepada sami' an yahsuna as-sukutu 'alaiha, yakni ya ketika itu dia orang yang mendengarkan an yahsuna sukutu 'alaiha, yaitu dia tidak lagi bertanya-tanya ketika diucapkan lafal tersebut. Nah, kalau dalam kitab Nahwul Wadih dikatakan kalimat itu qad tatarakabu min kalimataini au aktsar au fa aktsar. Ya, kalimat itu dalam bahasa Arab bisa tersusun dari dua kata atau lebih, tapi tidak mungkin satu kata. Nah, tapi di dalam bahasa Arab ada kok yang satu kata, misalkan istaqim, istiqomahlah kamu. Nah, ini sebenarnya terdiri dari dua kata, istaqim dengan kata takdir yang ditakdirkan tuh yang sudah dima'rufkan, yang disembunyikan dan dia memahami itu ya ada takdir antah gitu ya. Ya, ada kata antanya yang tidak ditulis tidak mengapa gitu ya. Nah, itu namanya takdir. Nah, ada yang memang jelas gitu ya secara zahir, ada yang sama secara takdirnya. Baik, kita contohkan huwa talibun. Nah, maaf ini kurang tanwinnya. Huwa talibun, dia seorang murid. Nah, ini merupakan sebuah kalimat. Yang pertama menunjukkan dia seorang murid, jelas maknanya. Yang pertama dia lafaz, yang kedua dia mufid. Orang yang mendengarkan sudah paham bahwasanya dia seorang murid. Kemudian contoh selanjutnya, isim dengan fi'il. Misalnya Zaidun qama. Ya, Zaidun qama, yaitu Zaid telah berdiri. Atau yang terakhir fi'il dengan isim, contohnya qama Zaidun, Zaid telah berdiri juga. Nah, apa perbedaannya? Ini perbedaan inilah yang nanti akan dibahas di dalam struktur kalimat. Kalau yang pertama itu terbentuk dari dua isim menempati posisi mubtada dan khobar, yang satunya diawali dengan kalimat fi'liyah. Nah, maka kita lihat pada pola pertama dan kedua ini disebut dengan kalimat ismiyah. Ya, yang pertama huwa talibun dan Zaidun qama merupakan isim dengan isim
itu nanti menempati posisinya kita akan bahas di bahasan tentang kalimat ismiyah dan kalimat fi'liyah, atau jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Yang dimana ya kalimat ismiyah itu biasanya identik nanti diisi dengan kalimat yang diawali dengan isim. Nanti kita akan bahas. Pola yang kedua, maaf yang ketiga ini disebut dengan kalimat fi'liyah. Kok bisa seperti itu? Kenapa dinamakan dengan begitu? Maka kita harus pahami dulu definisi ismiyah dan fi'liyah. Jumlah ismiyah atau kalimat ismiyah gitu ya, dalam bahasa kita kalimat. Jumlah itu dalam bahasa kita kalimat. Tapi kalau kalimatun dalam bahasa Arab itu artinya kata. Nah, sedangkan kalau jumlah artinya kalimat. Maka tulisan kalimat ismiyah yaitu jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan kata benda, ya, atau maka nafi sadaratihi atau makanat fi sadaratiha, yakni isim gitu. Apa yang di awalnya ada isim dalam sebuah pembuatan kalimatnya. Kita lihat huwa termasuk dari kategori isim, yaitu isim domir, kata ganti untuk orang. Zaidun juga isim karena dia sudah jelas orang. Nah, kemarin kita bahas bahwasanya isim terbagi beberapa, yang diantaranya menunjukkan manusia, hewan, tanaman, dan yang semisalnya. Nah, maka kalau kalimat yang diawali dengan isim dipastikan itu pasti kalimat ismiyah. Kemudian kalau jumlah fi'liyah atau kalimat fi'liyah, kalimat yang diawali dengan kata kerja. Nah, biasanya nanti kalimat ismiyah itu strukturnya adalah mubtada dan khobar. Mubtada plus khobar. Nah, kalau fi'liyah itu biasanya fi'il plus fa'il, ya, fa'il, atau nanti kalau ada sebuah objek gitu ya. Nah, ini fi'il dan fa'il. Nah, baik. Demikian teman-teman, mudah-mudahan nanti kita akan bahas apa itu kalimat ismiyah atau itu jumlah ismiyah dalam videonya. Nantikan pertemuan selanjutnya. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.